Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amita, NIM H032135, kelas Biologi D, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Tujuan dari video ini untuk mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Laboratorium, yaitu Ibu Arlinda Puspitasari, SSI MSI. Materi yang saya ambil yaitu sterilisasi. Nah, apa sih itu sterilisasi? Sterilisasi adalah suatu proses untuk membuat suatu ruang atau benda menjadi steril, atau suatu proses untuk membunuh semua jasad renik yang ada. Sehingga, jika ditumbuhkan di dalam suatu medium, tidak ada lagi jasad renik yang akan berkembang biak. Adapun tujuan dari sterilisasi dalam mikrobiologi, yaitu mematikan, menghambat pertumbuhan, menyingkirkan semua mikroorganisme yang ada pada alat dan bahan yang akan digunakan dalam suatu pekerjaan guna menciptakan suasana yang aseptis. Secara umum, ada 3 macam metode sterilisasi yang hingga saat ini digunakan dalam berbagai bidang, yaitu metode fisik, metode kimiawi, dan metode mekanik. Adapun cara-cara sterilisasi menurut FI et 4, yaitu yang pertama, sterilisasi uap. Sterilisasi uap adalah proses sterilisasi termal yang menggunakan uap jenuh di bawah tekanan selama 15 menit pada suhu 121 derajat. Alat yang digunakan yaitu autoclave, yaitu suatu panci logam yang kuat dengan tutup berat, mempunyai lubang tempat mengeluarkan uap air beserta krannya, termometer, pengatur tekanan udara, klep pengaman. Bahan atau alat yang dapat disterilkan yaitu alat pembalut, kertas saring, alat gelas, buret, labu ukur, dan banyak obat-obatan tertentu. Dan yang kedua adalah sterilisasi panas kering. Sterilisasi cara ini menggunakan suatu siklus oven modern yang dilengkapi udara yang dipanaskan dan disaring. Rentan suhu khas yang dapat diterima di dalam bejana sterilisasi kosong adalah lebih kurang 15 derajat. Alat yang digunakan adalah oven, yaitu lemari pengering dengan dinding ganda, dilengkapi dengan termometer dan lubang tempat keluar masuknya udara, dipanaskan dari bawah dengan gas atau listrik. Bahan atau alat yang dapat disterilkan yaitu alat-alat dari gelas, gelas kimia, gelas ukur, pipet ukur, Erlenmeyer, botol-botol, corong, bahan obat yang tahan pemanasan tinggi, minyak lemak vaselin. Dan yang ketiga adalah sterilisasi gas. Bahan aktif yang digunakan adalah gas etilen oksida yang dinetralkan dengan gas inert. Tetapi keburukan gas etilen oksida ini adalah sangat mudah terbakar, bersifat mutagenik, kemungkinan meninggalkan residu toksik di dalam bahan yang disterilkan, terutama yang mengandung ion klorida. Proses sterilisasinya berlangsung di dalam bejana bertekanan yang didesain seperti autoclave dengan modifikasi tertentu. Salah satu keterbatasan utama dari proses sterilisasi dengan gas etilen oksida adalah terbatasnya kemampuan gas tersebut untuk terdifusi sampai ke daerah yang paling dalam dari produk yang disterilkan. Yang keempat adalah sterilisasi dengan radiasi ion. Dua jenis radiasi ion yang digunakan yaitu disintegrasi radioaktif dari radioisotop, radiasi gamma, dan radiasi berkas elektron. Digunakan isotop radioaktif misalnya Ca-60. Dua jenis ini, dosis yang menghasilkan derajat jaminan sterilitas yang diperlukan harus ditetapkan sedemikian rupa, hingga dalam rentang satuan dosis minimum dan maksimum, sifat bahan yang disterilkan dapat diterima. Dan yang kelima adalah sterilisasi dengan penyaringan. Perangkat penyaringan umumnya terdiri dari suatu matriks berpori, bertutup kedap, atau dirangkaikan pada wadah yang tidak permeabel. Efektivitas penyaringan media atau penyaring subberat terdiri pada ukuran pori matriks, daya absorpsi bakteri dari matriks, dan mekanisme pengayakan. Ukuran porositas minimal membran matriks tersebut berkisar 0,2 mm sampai 0,45 mm, tergantung pada bakteri apa yang hendak disaring.
Penyaring yang tersedia saat ini adalah selulosa asetat, selulosa nitrat, fluorokarbonat, polimer akrilik, polikarbonat, polyester, polivinil klorida, vinil nilon, POTF, dan juga membran logam.